Halo Binusian, saya Metia Kartikasari. Kali ini kita akan membahas tentang quantity teori, inflasi, dan permintaan atas uang. Pada pembahasan yang sebelum-sebelumnya, kita menghabiskan waktu banyak untuk mempelajari apa yang dimaksud dengan suplai uang, bagaimana menentukannya, dan apa peran para regulator ekonomi kita. Saat ini kita diharapkan siap untuk membahas peran dari suplai uang dan kebijakan moneter dalam memperhitungkan inflasi dan total produksi barang dan jasa dalam ekonomi. Pembelajaran kali ini atas dampak uang dan kebijakan moneter terhadap perekonomian disebut teori moneter. Setelah mempelajari topik ini, kita diharapkan dapat memperhitungkan hubungan antara pertumbuhan uang dan inflasi di jangka pendek dan jangka panjang sesuai implikasi teori kuantitas atas uang, identifikasi keadaan di mana defisit atas neraca perdagangan pemerintah dapat memicu inflasi di kebijakan moneter, menyimpulkan 3 motif atas liquidity preference theory, mengidentifikasi faktor yang ada pada portfolio choice theory, memperhitungkan dan menjabarkan bukti empiris atas validitas dari liquidity preference dan portfolio teoris atas permintaan atas uang. Ketika ekonom berbicara mengenai supply, kata demand tentu saja akan terlintas di pikiran kita. Dan supply dan demand dalam uang adalah sama halnya dengan barang pada umumnya. Memahami suplai uang adalah landasan dasar dari pemahaman bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi ekonomi. Karena pemahaman ini membuat kita paham atas faktor-faktor yang berdampak pada kuantitas uang di perekonomian. Faktor penting lain dalam teori moneter adalah permintaan atas uang. Setelah kita mempelajari teori kuantitas atas uang dan hubungannya dengan permintaan atas uang, kita akan mempelajari lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan atas uang. Pertanyaan utama atas teori moneter adalah apakah atau mengapa kuantitas atas uang yang diminta terpengaruh dari tingkat suku bunga? Karena bahasan ini penting untuk melihat efek uang terhadap kegiatan ekonomi secara keseluruhan, kita akan fokus bahasan ini ke peran suku bunga di permintaan atas uang. Teori kuantitas atas uang mengindikasikan bahwa nominal pengeluaran ditentukan semata dengan pergerakan kuantitas uang. Teori kuantitas mengindikasikan bahwa perubahan di kuantitas uang memicu perubahan level harga yang proporsional. Dan tingkat inflasi didapat dari perhitungan tingkat pertumbuhan suplai uang dikurangi tingkat pertumbuhan output agregat. Implikasi dari teori kuantitas lahir dari data jangka panjang, bukan dari data jangka pendek. Keterbatasan budget pemerintah mengindikasikan bahwa defisit yang dialami harus didanai baik dari pembuatan uang baru atau penerbitan surat hutang pemerintah. Fakta yang kita akan pelajari di sini adalah dengan teori kuantitas mengindikasikan bahwa pendanaan dengan mencetak uang baru akan menimbulkan inflasi. Analisa teori kuantitas ini membantu menjelaskan apa yang dimaksud dengan hyperinflation, yaitu inflasi dan pertumbuhan uang tumbuh sangat tinggi karena banyaknya defisit atas budget. Terdapat 3 motif mengapa orang menyimpan uang. Yang pertama adalah motif transaksi. Yang kedua, motif berjaga-jaga, dan yang ketiga adalah motif spekulasi. Teori kecenderungan likuiditas atau liquidity preference theory melihat transaksi dan komponen berjaga-jaga atas permintaan uang proporsional terhadap pendapatan. Komponen spekulasi atas permintaan uang dinilai sebagai hal yang sensitif terhadap tingkat bunga, seperti juga spekulasi atas pergerakan tingkat bunga tersebut. Dengan demikian, teori ini menyatakan bahwa pergerakan adalah hal yang tidak stabil dan tidak bisa dianggap konstan. Teori portofolio atas permintaan uang mengindikasi bahwa permintaan atas uang ditentukan bukan hanya dari suku bunga, pendapatan, dan teknologi pembayaran, tapi juga berdasarkan kekayaan, resiko atas aset lainnya, resiko inflasi, dan likuiditas aset lain. 2 kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian kebutuhan atas uang adalah kebutuhan atau permintaan atas uang sensitif terhadap suku bunga, asalkan tingkat suku bunga di atas 0. Sejak tahun 1973, permintaan atas uang ditemukan sebagai hal yang tidak stabil dan dicurigai penyebabnya adalah cepatnya timbulnya inovasi-inovasi keuangan.
Karena permintaan uang tidak stabil dan sensitif terhadap suku bunga, pergerakannya tidak bisa dilihat konstan dan tidak dapat diprediksi dengan mudah. Kesimpulan tersebut menuju anggapan bahwa fokus terhadap suplai uang tidak lebih penting daripada pendekatan terhadap suku bunga ketika kita berbicara mengenai kebijakan moneter. Sebagai bahan evaluasi, silakan Anda jawab pertanyaan berikut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat belajar.